Kesepian itu menyakitkan. Kenapa? Karena sebagai makhluk sosial, berinteraksi dan berkoneksi dengan makhluk hidup lainnya itu sebenarnya adalah kebutuhan dasarnya kita untuk bertahan hidup. Karena itu hari ini kita bahas lebih lanjut tentang kesepian dan strategi-strategi apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk mengatasi rasa kesepian itu. Selamat datang di podcast Angkat Bicara dari Bicarakan.id, tempat di mana kita bisa ngobrol tentang psikologi manusia dengan serius tapi santai. Kali ini kita bakal ngobrol tentang loneliness atau rasa kesepian bersama psikolog Della Rasati. Halo. Gue tertarik banget sama kalimat pertama lo. Iya. Kesepian itu menyakitkan. Iya. Kenapa itu? Ya. Gue tanya dulu nih, Nah. kesepian menyakitkan kan, Dre? Sakit sih. Sakit ya? Makanya gue sering cari distraksi. Oke. Ya, kalau ditanya kenapa kesepian itu menyakitkan adalah karena tadi kan gue udah pernah sebut ya sebelumnya bahwa manusia itu kan makhluk sosial, Andre. Ya kan? Jadi sebenarnya punya koneksi dan berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya itu adalah hal yang esensial, hal yang primer, hal yang benar-benar mendasar untuk kita bertahan hidup. Itu kenapa rasa kesepian itu jadinya menyakitkan. Okay. Kadang-kadang. Nah tapi gini mungkin ya manusia modern itu cara dia bertahan hidup itu kan bukan berburu kayak zaman dulu. Orang yang dulu kan berburu harus bareng-bareng karena kalau enggak sendiri lawan beruang nggak mati atau ya kan? harus bareng-bareng. Tapi kalau manusia modern dia bisa sendiri, dia bisa ngantor, dia bisa pulang sendiri itu ujung ke ujung, paling ketemu teman nyapa dan itu loh yang menarik juga. Itu kita ngobrol bahkan segala, tapi pas pulang tuh sendiri tetap ngerasa kesepian dan maksudnya. bisa survive, Okay. bisa bertahan hidup karena gaji udah. Nah mungkin itu ya yang menantang bagi kita manusia modern. Makanya ngalamin kesepian dan bingung nih kenapa kesepian dan kenapa sakit dan sebagainya gitu. Walaupun bisa bertahan hidup itu maksudnya dia. Gitu. Oke. Ya, tapi tadi tuh menarik tuh Andre, karena kalau misalkan lo bilang sebenarnya kita udah bisa bertahan hidup nih dengan kerja, punya teman gitu kan, tapi walaupun pulang ke rumah sendirian pun kayak fine-fine aja gitu. Tapi tadi muncul kan bahwa tapi even itu kita tetap merasa kesepian walaupun kita bisa bertahan hidup, betul, ya kan? Betul. Itu sebenarnya isunya. Jangan salah nih Andre, karena kesendirian itu tidak selalu berjalan bersama dengan rasa kesepian, ya kan? Kadang-kadang kesepian itu justru muncul bahkan ketika kita dikelilingin orang-orang nih, betul, ya kan? Di dalam keluarga, dikelilingin teman-teman, ya kan? Bahkan dalam sebuah pernikahan pun kita masih bisa tetap ngerasa kesepian, gitu. Makanya tadi kalau gue menggunakan kata koneksi, itu sebenarnya hal yang perlu di-highlight nih, bahwa keberadaan orang lain, kehadiran orang lain itu tidak serta-merta bisa membuat kita gak sepi loh. Tapi koneksi itulah yang membuat kita ngerasa gak sepi. Okay. Gitu. Jadi bisa aja kita ngumpul-ngumpul sama keluarga, ketawa-tawa, tapi rasanya tetap sepi. Pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Ya, kayak gitu. Oke, jadi itu beda, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, iya. Sepi, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kesendirian itu diperlukan loh, misalkan betul, kayak ketika kita setelah menjalani aktivitas dan segala macam gitu kan, kita ketemu banyak orang, kadang-kadang kan itu juga suka lelah ya. Me time itu sebenarnya sebuah kesendirian yang positif, ya kan, kita diajak. Ibaratnya kita ngajak diri kita untuk refleksi diri, apa ya yang udah saya lakuin dari kemarin, terus tujuannya saya dan segala macam, terus abis itu hal-hal yang kita butuh, yang kita mau, itu sebenarnya kesendirian yang positif gitu. Jadi sendiri itu mungkin negatif, positif, bisa positif. Kesendirian itu tidak berarti berjalan bersama dengan kesepian. Betul. Gitu. Kalau bisa nggak kita kelompokin jadi positif sama negatif menurut lo? Kalau kesepian tuh negatif, kalau sendiri itu bisa positif. Sebenarnya gini, kalau kebetulan kalau gue nggak bisa melabelkan positif atau negatif ya, karena justru dengan rasa kesepian itu kita jadi tahu kebutuhannya kita, ya nggak? Oke. Ya kan? Jadi kayak anxiety gitu ya? Ya, ingat kan? Yang kita obrolin tentang emosi gitu kan, bahwa kita nggak serta-merta harus melawan kesepian itu, tapi kita cari bahwa kenapa ya saya merasa kesepian? Apa yang kurang dari sini? Walaupun misalkan saya punya pasangan, walaupun saya dikelilingi keluarga, walaupun saya punya sahabat, kenapa saya masih ngerasa kosong? Merasa sepi. Jadi gunain rasa kesepian itu sebagai litmus test untuk
berbenah diri gitu berarti. Cari apa yang bisa diimprove. Di-explore, ya. Menarik. Mungkin bukan berbenah diri ya, tapi kita melihat apa yang kita butuhin itu kan bisa muncul ketika kita ngerasa kesepian, ya nggak? Betul. Berarti butuh koneksi gitu kan. Gimana cara koneksi misalnya. Oke. Menarik. Gitu. Itu adalah jawaban dari kenapa orang merasa kesepian gitu. Oke. Kalau misalnya gimana cara kita menghadapi rasa itu? Karena kita udah tahu nih, dapat indikasi dari tubuh, dari otak bahwa lu merasa kesepian gitu. Terus banyak orang bingung. Gimana caranya? Harus ngapain gitu sekarang karena kesepian. Mungkin bukan bingung. Jawabannya simple kan, kayak kenalan atau apa gitu. Tapi ada banyak banget opsinya dan itu kayak gunung yang tinggi. Kita di sini gitu kan. Gimana cara langkah pertama gitu untuk itu? Oke. Pertama-tama kita mungkin perlu tahu dulu bahwa ada beberapa tipe kesepian, rasa kesepian. Ada kesepian interpersonal, ya kan? Interpersonal itu rasa kesepian interpersonal itu adalah ketika kita, relasi atau koneksi itu terputus sama orang yang terdekat dengan kita. Ya kan? Kita bisa ngerasa begitu kesepian karena kita udah membagi diri kita ibaratnya ya kan sama orang tersebut. Seorang itu pergi ataupun relasi berakhir, itu kita bisa ngerasa begitu sepi. Ada lagi social loneliness. Social loneliness adalah yaitu ketika kita merasa seolah-olah ditolak gitu dengan lingkungan kita, society, ya kan. Ada lagi kesepian intelektual gitu kan. Kesepian intelektual itu adalah kondisi di mana seseorang walaupun dikelilingin banyak orang nih, tapi dia nggak punya teman untuk diajak diskusi dengan kapasitas wawasan dan keterbukaan yang sama. Yang bisa mungkin kayak kalau black belt sama black belt gitu ya. Jangan kayak black belt sama putih gitu kan. Jadi bingung kan. Kadang-kadang nggak nyambung gitu. Kadang-kadang lo suka ngerasa gitu gak sih kayak punya sesuatu banyak hal gitu yang di otak gitu yang pengen lo share sama orang tapi lo gak punya teman bicaranya. Itu juga kita juga kadang-kadang jadi ngerasa kesepian. Betul. Karena kalau ngomong sama mama misalnya kayak dia juga nggak ngerti, ngomong sama adik misalnya kayak aduh dia juga nggak ngerti, sama temen nggak ngerti gitu. Jadinya ini bukan tentang kayak kita lebih tinggi intelektualnya ataupun mereka lebih rendah ya, tapi nggak punya frekuensi yang sama lah. Frekuensi yang sama. Terus ada lagi kesepian atau loneliness existential. Itu adalah rasa kesepian di mana biasanya tuh muncul ketika seseorang lagi dalam tahap yang dekat dengan kematian. Misalnya orang-orang yang mengalami terminal disease gitu kan, gitu. Dia mulai mempertanyakan kayak eksistensinya dia di dunia. Gitu. Dekat dengan kematian. Itu juga bisa memunculkan rasa kesepian karena orang-orang yang lain kan nggak merasakan seperti dia. Betul. Gitu. Terus ada lagi psychological loneliness, itu adalah kondisi di mana misalkan dia merasa sepi karena dia tahu orang-orang lain tidak memiliki pengalaman yang sama dengan dia. Seperti orang-orang yang misalkan refugee gitu kan, atau orang-orang yang korban bencana gitu kan. Dia merasa begitu sepi karena orang lain mungkin nggak punya pengalaman dan pemaknaan yang sama terhadap situasinya. Jadi ya itu nggak ada koneksinya gitu. Dan kita perlu tahu itu dulu. Kenapa? Karena untuk kita bisa tahu cara menghadapi kesepian gitu kan, kita tahu dulu nih sebenarnya kita kesepiannya karena apa sih? Kenapa walaupun saya misalkan punya sahabat tapi kayak saya nggak ngerasa cukup ya gitu kan, tetap ngerasa sepi. Bisa jadi temennya itu nggak bisa menjawab kebutuhannya dia, baik misalkan intelektual gitu kan, atau yang tadi dia ngerasa ada rejection di situ, penolakan. Misalkan ketika curhat malah dijudge gitu kan, atau malah dikritik, atau malah disalah-salahin. Jadinya membuat dia ngerasa dia sahabat saya tapi dia juga jelek-jelekin saya. Jadi kan kita ngerasa nggak ada koneksi walaupun sahabatnya itu ada secara real gitu kan. Itu kan walaupun jadi ada bisa orangnya tapi nggak ada koneksinya gitu. Jadi koneksi itulah yang paling penting gitu. Dan tadi Andre nanya ya cara menghadapi kesepian. Sebenarnya banyak. Kalau kita balik lagi ke koneksi dan interaksi, dan again kita makhluk hidup, sebenarnya nggak serta-merta harus dengan manusia. Ya kadang-kadang kalau lagi jengah gitu, boleh loh kita tuh berinteraksi dengan hewan
atau tumbuhan itu sebenarnya kenapa? Karena lucu aja sih. Kan kayak apa, anjing atau kucing gitu ya. Iya. Karena gini Andre, ini by research loh. Dan kalau misalkan kita kayak ketika kita lagi anxious, kita lagi stress, sebenarnya bermain bersama binatang itu benar-benar menurunkan level kecemasan loh gitu. Gue jujur gue merasa ya kayak main sama anak kecil itu perasaannya mirip-mirip sama kayak main sama binatang. Karena kayak polos, spontan, ada ketulusan di situ, ya kan? Belum ada kayak bohong-bohong, belum ada tuh. Iya. Kayak pas berasa just a pure source of energy gitu. Kayak positif. Bener. Kalau yang bener ya. Tapi memang iya, jadi maksudnya kita sebenarnya bisa mencari sumber untuk mengobati kesepian kita tuh banyak gitu kan. Pada dasarnya adalah punya koneksinya itu. Sama tumbuhan juga ada beberapa orang yang menemukan sensasi yang menyenangkan ketika dia bercocok tanam. Ibu gue itu banget. Ibu gue bunga banget, soal bunga banget. Dia hobi bunga. Terus ini satu lagi yang kalau gue tuh sering sharing juga sama teman-teman yang konseling ya, untuk melakukan volunteer gitu. Karena gue sendiri ngerasa manfaatnya ketika lagi down, ketika lagi anxious gitu kan, terus sudah ngelakuin semuanya kok kayaknya nggak ngerasa better ya gitu. Biasanya volunteer itu bisa membantu tuh. Kenapa? Karena ketika kita ngobrol sama mereka gitu kan, apalagi bisa membantu mereka gitu kan, meringankan beban mereka sedikit, kita tuh jadi punya koneksi lagi kan. Terus ada ketika kita menolong orang, membantu orang, atau sesederhana kita menyebarkan kebaikan aja untuk orang, kita tuh ada rasa ada, nanti mungkin kita bahas di sesi berikutnya ya, ada sensasi namanya helper's high, dimana kita bisa ngerasain helper's high. Menarik. Jadi di otak kita tuh sistem rewardnya tuh bekerja aktif tuh ketika kita melakukan sebuah kebaikan, dan itu membuat kita ngerasa emang lebih baik, jadi ngerasa lebih baik. Dan ketika kita melakukan volunteer kan kita berinteraksi dengan manusia. Betul. Ya kan, dan dari situ kita bisa belajar dari cerita-cerita hidupnya mereka. Kita akan diajak berefleksi juga. Betul. Gitu. Dan dari volunteer kita juga bisa menemukan diri kita lagi, kayak yang tadinya mungkin ngerasa resah gitu kan, merasa nggak pede atau segala macem, ada rasa berdaya lagi muncul. Itu juga bisa membantu mengurangi rasa kesepian. Terus apa lagi ya berikutnya ya, mungkin ya itu kayak menjangkau teman-teman ataupun keluarga. Karena gini, kayak misalnya tadi kan gue bilang ya bahwa kesepian itu nggak serta-merta berjalan bersama dengan kesendirian. Sendirian betul. Ya kan. Tapi kadang-kadang sesederhana dengan kita dengerin atau ngelihat orang lain cerita gitu kan, ketawa, itu sebenarnya bisa menyembuhkan kadang-kadang gitu. Nggak perlu kita yang cerita juga gitu, tapi koneksi itu, kita ngelihat orang lain ketawa misalnya, itu kan membawa kesadaran kita lagi ya ke present time. Betul. Itu juga bisa mengurangi rasa kesepian. Gue tertarik untuk ini sih, untuk kayak dari semua tipe-tipe kesepian itu kita tarik benang merah gitu. Mungkin ada beberapa benang merah yang kayak oke, kalau ngelakuin ini itu otomatis bakal bikin hidup lu sedikit lebih nggak kesepian lagi, sedikit lebih bermakna lagi gitu sih. So yang pertama mungkin helpers membantu orang lain. Itu bisa kayak benar-benar forge koneksi dan yang buat diri lu tuh nggak merasa kesepian lagi gitu. Sama antara lu sama yang dibantu berarti. Dan itu kebanyakan orang tuh nggak menyadari sebenarnya sesederhana dengan kita itu tadi membantu orang lain yang bahkan stranger ya gitu, itu sebenarnya membuat kita merasa lebih baik akan diri kita sendiri gitu. Dan itu akan memperlihatkan kita juga bahwa kita tuh sebenarnya nggak sendirian loh. Jadi rasa kesepian itu sebenarnya hal yang sangat-sangat umum gitu. Cuman memang ketika kan rasanya nggak nyaman ya kalau sepi. Bahkan kadang-kadang kita aja nggak mau mengakui, malu kalau kita ngomong kayak gue kesepian nih gitu, seolah-olah dikaitkan sama kayak nggak punya pacar misalkan, atau nggak punya istri, nggak punya suami, seolah-olah itu sesuatu hal yang memalukan, padahal itu manusiawi gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita ngobrolin tentang masa karantina lah
gitu kan. Iya tuh bener tuh. Sesederhana karantin gitu, itu merubah semuanya sih, ya kan, merubah cara interaksi kita, dan koneksinya di situ juga kita harus berubah juga, dimodif gitu kan. Dan kenapa orang bisa jadi stres ketika masa karantina, walaupun bisa berhubungan lewat voice call atau video call, karena memang interaksi langsung itu kadang-kadang kan koneksinya lebih real ya gitu. Tapi menurut saya sih, menurut gue sih, walaupun dengan telepon dan video call nggak masalah, yang penting kita punya koneksi sama orang lain, itu sih. Menurut lo kenapa sih orang itu bisa tinggal bareng dan tapi nggak merasa koneksi? Tetap merasa kesepian ya? Karena tadi sempat kita ngobrol tentang orang yang menikah, hidup dalam pernikahan gitu, tapi satu sama lain merasa kesepian gitu. Ya, oke. Dan ini menarik. Kenapa? Karena gue sering ketemu kasus-kasus seperti ini gitu. Menikah tapi pasangannya nggak bisa diajak bicara tuh. Ya kan? Nggak bisa diajak bicaranya sesederhana kayak ngomongin tentang kerjaan aja. Pekerjaan, hobi, pendidikan kita, itu kan sebenarnya representasi diri kita ya. Itu adalah diri kita. Ya nggak? Dan ketika pasangan kita yang kita ibaratnya yang kita pilih, yang kita jadikan teman kita dalam hidup gitu kan, tentu kita berharap dia menerima diri kita, ya nggak? Tapi ketika si pasangan aja bahkan diajak curhat istilahnya tentang kayak keseharian kita aja deh, tapi tetap mainan handphone ketika lagi ngobrol gitu, atau sibuk sendiri atau segala macam, nggak nyampe kan tuh, ya kan? Seolah-olah kita jadi ngerasa kayak sendirian di situ. Ditolak juga. Ditolak, iya. Tadi ada social rejection di situ. Makanya kalau, dan ini menarik nih, karena menurut penelitian memang social loneliness itu justru muncul lebih banyak pada orang yang menikah loh. Wow. Itu jadi kan pertanyaan. Menarik, jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, mestinya dengan kita menikah tuh untuk apa kan berarti, ya kan? Dan di sini jadi penting banget untuk kita jadi tahu bahwa menikah itu tidak asal menikah loh, gitu kan. Menikah itu bukan hanya sekedar surat gitu kan, atau sekedar title, status gitu. Tapi menikah itu adalah kita mencari partner, ya kan? Partner yang bisa susah bareng, seneng bareng, ya kan? Yang ibaratnya kalau kita, karena kita pasti berantem, ya nggak? Kita pasti berargumen, kita pasti berkonflik. Tapi sama orang yang kita seneng juga berargumennya, marahnya, ya nggak? Dan itu penting gitu. Dan biasanya orang-orang tuh nggak menyadari sampai di titik mereka sudah menjalani pernikahan itu, ya kan? Ketika misalkan istrinya atau suaminya nggak bisa diajak bicara, ya kan? Atau bukan hanya cuek ya, tapi memang nggak nyambung. Terus ya itu kayak seolah-olah di reject gitu kan? Ya bisa ngerasa kesepian, social loneliness jadi muncul. Oke, jadi mungkin gue pengen tahu ini sih, karena gue orangnya list banget, cara mikir gue tuh di list gitu kan, biar simple. Gimana caranya supaya kita lebih terkoneksi sama dunia sekitar kita, baik itu pasangan, pekerjaan, hobi dan sebagainya. Pertama dan menurut gue paling penting adalah kita jadi diri sendiri. Karena kalau kita pakai topeng itu kenapa? Iya benar. Gitu ya? Karena kalau misalkan kita nggak menjadi diri sendiri, kita kan menarik orang-orang yang nggak jadi diri sendiri juga. Dan arti kata gini, misalkan saya senangnya komik gitu kan, tapi kalau di luar saya sosok suka novel, iya kan? Misalkan kayak gitu, jadinya kan nanti ngerti kan? Jadi orang yang akan ngobrol sama kita adalah orang-orang yang suka novel, ya nggak? Tapi padahal kita sukanya komik. Gimana nggak terkoneksi kalau begitu? Gimana kita? Jadi ketika misalnya pacaran atau nikah bahkan gitu, kita kayak ketika dalam pernikahan, wah tersiksa banget karena gue sukanya komik, dia sukanya novel, tapi gue harus pura-pura suka. Ujung-ujungnya apa? Kesepian. Bukan salahnya si orang yang suka novel, gitu ya nggak? Karena kita dari awal tidak menjadi diri sendiri, dan itu penting, ya kan? Menjadi diri sendiri itu penting, karena kalau kita menginginkan orang yang memang klik sama kita, caranya salah satunya cuma itu, kita jujur. Itu starting point. Kalau nggak gitu ya mau mulai dari mana? Apa kayak
Iya. Dan satu hal yang kalau misalkan ini gue rasa semua psikolog pasti setuju ya. Be curious gitu. Open. Pikirannya kita buka gitu, bahwa kadang-kadang ketika kita udah udah punya standar nih untuk kita, kadang-kadang ya kan kita mengeliminasi orang-orang lain gitu kan. Padahal orang-orang itu nggak serta-merta buruk loh gitu. Tapi dengan kita open, kita dengerin cerita mereka ya kan, siapa tahu kita juga tertarik di situ. Oke, so ini yang kedua ya berarti ya. Yang kedua, be more curious, be more open. Okay. Jadi kadang-kadang gini, saya nggak mau punya relasi karena saya takut sakit. Ya surprise, semua relasi pasti bikin sakit. Obviously. Iya nggak? Even itu misalnya relasi sama keluarga, relasi sama sahabat, relasi sama pasangan, karena ya wajar. Namanya manusia, punya kelemahan dan punya kekurangan. Punya kelemahan dan kekuatan, iya nggak? Dan nggak semua orang itu sama. Jadi friksi itu pasti ada. Tapi sejauh mana kita bisa mentoleransi itu dan sejauh mana itu bisa membuat kita belajar, ya kan? Jadi kalau kita terbuka terhadap semua kesempatan, opportunity yang ada di depan kita juga jadi tahu yang kita butuhin tuh apa sebenarnya. Ya nggak, kalau kita menutup diri, kita nggak tahu sebenarnya yang bagus buat kita tuh apa, gitu. Oke, menarik. Pertama jujur sama diri sendiri. Jujur dan menjadi diri sendiri. Yang berikutnya ya terbukalah, gitu, sama setiap orang. Makanya tadi gini, volunteer itu kan mengajarkan kita untuk mengenal orang yang bukan dari lingkungan kita tuh kadang-kadang, ya enggak? Dan kadang-kadang bukan yang sama seperti kita. Tapi dengan kita dengar cerita mereka gitu kan. Dan gue sering banget dapat kebijaksanaan yang sangat bagus gitu ya dari oma opa kita di panti Reda gitu. Okay. So karena sering gitu ya volunteer di panti jompo berarti ya? Nggak hanya panti jompo aja, kadang-kadang tempat dinas sosial atau sama adik-adik gitu kan di panti asuhan, karena mereka punya cerita yang mungkin belum pernah gue alamin gitu. Tapi dari situ gue jadi tahu gitu, pertama itu mempertajam empati kita, ya kan. Dan yang berikutnya adalah itu tadi, koneksi antar manusia gitu. Dan kita akan belajar bahwa ada manusia-manusia ini nih yang punya cerita-cerita ini nih gitu kan. Dan menurut gue sih itu sangat menarik ya, dan itu bisa membantu diri kita untuk berkoneksi lagi dengan lingkungan, dengan manusia lain. Oke, so itu praktis banget, tapi ampuh sih menurut gue. Bantu orang lain untuk reach out untuk bantu orang lain. Tentunya dengan kapasitas kita ya. Betul. Gitu, sesuai dengan kapasitas kita. Jadi yang pertama adalah jujur menjadi sendiri. Menjadi diri sendiri itu penting. Starting pointnya. Yang kedua, be more curious, be more open. Terbuka. Jangan menutup diri. Perspektif negatifnya adalah, gue orangnya nggak mau berhubungan karena gue takut disakiti. Itu beneran gitu ya? Atau mungkin yang positif, bukan yang positif, tapi yang lebih belagu ya. Ada lagi nih Indri, kalau boleh ditambahin ya. Ada orang-orang yang sering ngomong ke gue tuh gini, saya tuh introvert. Oh gitu. Okay. Makanya saya nggak suka berhubungan sama orang lain. Okay. Jangan salah, saya juga introvert. Gue juga introvert. Tapi menjadi introvert tidak serta-merta tidak berhubungan dengan orang lain. Betul. Ya kan. Pemahamannya berbeda tuh, karena orang-orang mikirnya kalau introvert itu nggak nyaman kalau sama orang lain. Jangan-jangan nggak nyamannya itu karena nih biasanya kalau udah dikulik-kulik, dia nggak nyaman karena ternyata dia nggak pede, bukan karena dia introvert berarti, ya nggak? Dia sebenarnya nggak pede untuk masuk ke lingkungan baru, untuk berkenalan dengan orang lain. Itu berbeda loh, ya kan? Ada lagi misalkan, nggak nyaman untuk kenal sama orang baru. Kenapa? Karena tadi saya takut disakitin, ada trauma di situ, gitu kan? Jadi nggak serta-merta itu menjadi introvert itu berarti nggak mau kenal manusia lain sebenarnya. Justru ternyata ketika dikulik isunya adalah itu nggak pede ataupun misalkan punya kekecewaan gitu kan. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya, ya kan? Cuman kita jadi perlu paham bahwa sebenarnya ini bukannya saya introvert, memang saya punya problem deh ini kayaknya untuk berhubungan sama orang lain karena saya takut sakit gitu kan. Dan itu kan yang harus diselesaikan.
Bukan itu shift yang penting menurut gue sih. Jadi kayak shift dari gue victim ke gue punya kendali gitu. Karena kayak aduh gue introvertnya kampret apa seolah-olah itu menjadi salah genetik gue gitu. Dan kita nggak bisa padahal punya control over that gitu kan. Padahal enggak loh. Kalau introvert itu nggak serta-merta hidup sendirian di dalam kamar gitu kan, dan nggak mau kenal orang, enggak loh gitu kan. Dan itu tadi, jangan-jangan coba kalau misalkan lagi kayak ngerasa nggak, saya nggak mau kenal orang apa segala macam, coba ditanyain sama diri sendiri, kenapa ya? Nggak nyamannya kenapa? Apakah saya takut dijudge? Apakah saya takut dipermalukan? Semua hal itu kan sebenarnya bukan karakter introvert, ya nggak? Itu karakter yang kurang baik aja gitu kan? Nggak, gue nggak bilang bukan kurang baik, tapi maksudnya gitu ya? itu berarti isunya, itu berarti isunya gitu kan. Dan nggak apa-apa, karena kadang-kadang benar kalau misalkan ada orang yang nggak mau, yang menolak untuk berelasi dengan orang lain karena pernah sakit hati gitu. Itu jelas menyakitkan kan sebenarnya gitu kan. Dan nggak apa-apa loh, tapi yuk mendingan kita selesaikan tuh rasa sakit hatinya, biar karena tadi kita ngomongin kan, kesepian itu tuh menyakitkan loh gitu. Dan sebenarnya kita tuh butuh loh koneksi dengan orang lain, makhluk hidup lain gitu kan. Jadi jangan kita terjebak sendiri sama isunya kita, kan nggak enak ya nggak Andre? Dan juga tadi kamu bilang ada sisi yang lebih belagu, which is dia merasa bahwa orang lain salah atau orang lain pada bodoh semua gitu. Yang paling pintar atau gembira sendiri. Itu juga ada. Itu muncul ya. Kalau misalkan kita lihat kayak gitu, itu muncul karena memang orangnya kita insecure, kita harus jujur gitu. Kita kalau tadi ceritanya Andre tadi bilang kayak ya orang lain kayak yang jahat, orang lain yang nyakitin saya segala macam. Sebenarnya kita insecure juga, ya enggak? Benar, mungkin kita memang pernah disakitin. Tapi kalau kita bahas yang waktu itu ya tentang Meringo ya, tentang menerima, semua cerita hidup kita itu bukan untuk dilupain gitu kan, bukan juga untuk dilawan gitu, tapi kita jadiin cerita hidupnya kita. Jangan sampai juga kita didefinisikan dengan kondisi yang gak menyenangkan itu, ya enggak, tapi dengan kejadian itu kita jadi lebih berkembang nih istilahnya. Jangan sampai kita didefinisikan sebagai korban. Betul. Atau bahkan mendefinisikan diri kita sendiri sebagai korban dari perilaku orang lain gitu. Kita kalah nanti. Boleh nggak kalau misalnya udah diintrospeksi gitu dan udah dibenerin isunya, tapi memang kayaknya lingkungannya kurang oke nih, pindah lingkungan gitu, cari orang-orang yang baru gitu, karena mungkin emang orangnya emang kurang pas atau gimana gitu. Bener, dan ini juga suka banyak terjadi Andre ya, lingkungannya itu tidak menutrisi. Betul. Ada lingkungan-lingkungan yang toksik gitu untuk seseorang. Misalkan kayak tadi kita cerita, dia sih sahabat saya, misalnya udah bertahun-tahun saya temenan sama dia gitu, tapi kita wah gue tahu nih dia ngomongin gue tiap hari gitu kan. Atau ketika gue cerita, dia kerjanya ya mengkritisi, nyala-nyalain gue gitu kan. Tapi udah ada koneksi, sayang ibaratnya ya kan, udah invest waktu dan tenaga. Tentunya sulit ya untuk kita tinggalin, ya enggak? Apalagi untuk relasi yang udah begitu lama, ya kan? Dan tapi yang penting kita tuh paham itu sebenarnya baik untuk kita apa enggak. Kalau itu sesuatu hal yang toksik, yang bisa kita kontrol tuh apa? Ya kan? Tentu kita nggak bisa berharap kita ngomong ke dia, lu tuh toksik, kan lu berubah. Tentu nggak bisa, ya nggak deh? Karena kita nggak bisa kontrol itu. Tapi yang penting adalah kita punya pemahaman dulu bahwa oke, apa yang dia lakuin ke gue itu sesuatu hal yang nggak benar, gitu kan? Sesuatu hal yang mungkin merusak gue, gitu kan? Carilah lingkungan yang baru. Tanpa perlu kita memusuhi dia, bisa kan? Kita, itu salah satu strategi lagi sih untuk mengatasi rasa kesepian. Explore kegiatan-kegiatan yang baru, aktivitas-aktivitas yang baru. Part of nomor 2 kayaknya. Kayak be more curious, be more open. Dengan kita ngikutin kelas baru, misalkan kayak gitu. Jadi bukan cuma orang baru, tapi juga kelas baru. Kelas-kelas baru, aktivitas baru. Pertama itu
kita jadi ngelihat ada warna yang berbeda tuh istilahnya di dunia, ya kan. Yang berikutnya kita bakal ketemu orang yang baru juga, ya nggak? Yang bukan dari circle-nya kita, ya kan. Nanti kita bisa lihat juga, oh perspektif orang tuh ada yang kayak gini tuh, ya kan. Dapat perspektif baru yang lebih fresh gitu kan. Dan siapa tahu kita bisa belajar dari situ. Jadinya sesuatu hal yang toksik nggak lagi mendominasi diri kita, ya nggak. Kita udah punya hal lain juga yang menarik. Oke. Nice. So mungkin kalau boleh gue rangkum ya dari sisi gue yang awam gitu. Cara untuk lebih terkoneksi. Yang pertama adalah jujur sama diri sendiri. Yang kedua adalah be more curious atau be more open sama orang baru dan juga sama aktivitas baru. Ya, yang ketiga adalah bantu orang lain. Karena bantu orang lain itu gampang dan untuk terkoneksinya gitu ya. Either itu ke panti jompo atau ke sesederhana ke shelter binatang gitu kan. Gitu. Emang ada orang yang ini banget sama binatang sebenarnya. Iya benar, karena kayak gue Andre, itu sebenarnya obat gue tuh adalah kalau ketemu anjing gue gitu. Iya. Kalau udah ketemu anjing kayak stresnya udah hilang. Dan kalau ketemu binatang lain tuh juga kayak sayang gitu. Ada beberapa orang yang karena gini, mungkin gue nggak tahu lo pernah ngerasain apa nggak ya. Ada beberapa orang yang sulit mengungkapkan perasaan dan pikirannya dia secara konkret dengan kata-kata. Gue nggak punya masalah di situ. Oke. Yeah. Nah, masalah yang lain banyak, yang itu masalah. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu gitu, kadang-kadang tanpa kita harus bicara gitu kan, dengan misalnya melakukan volunteer gitu atau main bareng sama binatang, itu udah bisa heal katanya gitu. Karena kayak ya tadi lo bilang kan bahwa kan mereka jujur ya, iya kan, polos gitu kayaknya. Jadi wah tulus gitu, sayangnya gitu. Tulus bersayang. Ini menarik sih. Untuk gue mikirnya untuk manusia modern yang denger tentang ini gitu ya. Jadi nggak lagi cari distraksi, tapi distraksinya apa dulu nih? Karena distraksi gini. Ini perlu disebutin Sindri. Karakternya dari rasa kesepian itu kadang-kadang membuat orangnya sendiri itu jadi malah makin menarik diri. Feedback loop negatif berarti. Iya, jadi kan kesepian kan nggak enak ya, menyakitkan kan. Dan kadang-kadang ketika kita kesepian kita udah menutup pikiran tuh bahwa kayak gue sendirian, gue nggak punya siapa-siapa. Pada akhirnya ngelihat phone book kayak gue nggak bisa cerita sama dia, semuanya di list gitu, kayak nggak bisa. Akhirnya ngerasa sendirian, ya kan? Makin sendirian, makin menarik diri. Dan itu yang sebenarnya sangat disesalkan, ya kan? Karena tadi sebenarnya cara untuk mengatasi rasa kesepian itu adalah berkoneksi kembali, ya kan? Betul. Nah, untuk teman-teman yang lagi ngerasa kesepian, sebenarnya hal yang perlu dilakuin kalau udah kayak gitu tuh, coba aja dulu telepon orang, ngobrol, ya kan, bicara. Atau tadi sesederhana, oke deh, kalau lagi nggak bisa ngobrol, nggak bisa nelfon atau segala macam, coba deh main sama binatang, coba deh bercocok tanam, ngelukis, itu juga bagus. Setidaknya membuat kita bangun dulu nih, gitu kan. Tapi ingat tadi, kesepian itu nggak akan hilang kayak gitu aja kan, kalau kita nggak punya koneksinya. Kita harus break patternnya dimana kayak karena itu bahaya kalau misalnya semakin kita kesepian, kita jadi semakin menarik diri, makin masuk ke dalam gitu kan, makin miserable sendiri. Itu kayak visual, tapi bener sih. Iya, makin gelap dunianya seolah-olah. Padahal sesederhana kita reach out orang aja, telepon. Menarik. Gitu, ngobrol. Kalau dari gue sih, pengalaman gue pribadi ya, itu gue bisa cari distraksi dengan kerja, dengan apa. Tapi bersyukur itu nggak terlalu negatif sih, gue merasanya. Atau itu belum negatif. Tapi gue tahu bahwa ada orang di luar sana yang udah kesepian begitu lama dan kurang bagus gitu ya. Sebenarnya poinnya gini, jangan malu untuk mengakui diri kita kesepian. Ya kan, jangan malu, karena justru rasa malunya itu yang membuat kita jadi ngerasa kesepian tuh seolah-olah parah banget. Padahal itu sesuatu hal yang manusiawi. Semua orang punya masalah, ya kan? Semua orang
punya kehidupannya masing-masing gitu kan. Begitupun juga dengan yang tadi insting untuk punya koneksi itu tuh semua orang punya gitu. Jadi nggak usah malu gitu. Oke, mungkin sebagai penutup ya dia, mungkin yang konkret aja. Kalau orang sekarang dia benar-benar sendiri dan kesepian, jadi double tuh. Itu apa ya yang bisa dilakuin untuk dia bisa cari teman, untuk bisa kayak cara buat dapet teman gitu. Gak usah pasangan, gak usah yang muluk-muluk gitu, tapi teman aja gitu. Keluar dari zona nyaman itu, karena kadang-kadang comfort zone itu nggak comfort. Iya. Ya nggak. Comfort zone itu nggak comfortable, itu benar banget sih. Cuman kenapa disebut comfort zone? Karena itu kita terbiasa dengan itu. Jadi kalau misalkan kita terbiasa untuk sendiri, tapi sebenarnya kita ngerasa juga kesepian, ya coba keluar dari situ, gitu kan? Caranya gimana? Kayak tadi, misalkan coba ikutin aktivitas baru, kegiatan baru. Kalau misalnya sekarang lagi nggak bisa keluar rumah, gitu kan? Karena lagi karantin, coba ikut yang kayak kan kelas-kelas online banyak ya kan, kita bisa ketemu orang di situ. Dan jangan malu gitu untuk, bahkan ya Dre, kalau ini tenang, bukan iklan. Tapi sebenarnya bicara dengan psikolog gitu kan, walaupun kadang-kadang kita gak punya masalah, tapi hanya sekedar kayak, ya saya ngerasa kesepian, saya butuh teman diskusi gitu kan, dan saya butuh perspektif baru, ngobrol lah gitu kan. Nggak kenapa-napa juga gitu, karena sekali lagi gitu kan, kesepian itu bukan sesuatu hal yang memalukan, itu bukan sesuatu hal yang parah banget ya, banyak orang mengalami kok. Jadi kamu tuh nggak sendirian gitu. Dan even gue pernah ngerasa kesepian, lo tadi juga pernah ngerasa kesepian, dan banyak lagi orang ngerasa kesepian ya. Caranya kalau misalkan lo tanya, ya itu, coba keluar dari comfort zone itu. Jangan sampai kita makin masuk ke dalam, terpuruk sendiri tanpa tahu di luar sana tuh ada apa, ya kan? Orang tuh nyaman di comfort zone-nya karena meskipun itu nggak nyaman, tapi dying-nya tuh slowly, pain-nya tuh slow gitu. Gini, ini sebenarnya insting manusia lagi sih kalau kita ngomongin tentang itu ya, karena sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang baru, itu kan nggak familiar buat kita. Kayak shock gitu. Nah, manusia itu untuk melihat sesuatu yang baru, nggak familiar, itu dianggapnya nggak nyaman, nggak aman. Betul. Nggak aman. Jadinya sesuatu hal yang baru tuh kayak, wah, yang tadinya misalkan biasanya, oke deh, weekend ini gue di rumah aja, sedih-sedihan, dengerin lagu sedih gitu kan, merasakan, memaknai kesepiannya gitu, tanpa kayak sebenarnya ada cara gitu. Oke deh, misalkan kayak, yaudah deh gue ikut kelas online, ketemu orang baru gitu kan. Awalnya pasti malu nih, ya kan, takut. Tadi, again, kita ngomongin kalau misalnya sesuatu hal yang baru dianggapnya mengancam, ya kan. Jangan-jangan mereka nanti ngatain saya, jangan-jangan nanti saya malu-maluin apa segala macam. Dimasukin dulu ke box istilahnya, pikiran-pikiran itu. Yang penting jalan dulu, gerak dulu, bangun dulu. Biasanya paling susah itu kan startnya ya, mencoba di awal. Nanti kita lihat dari situ bahwa, oh ketika udah kelas gimana rasanya? Oh ternyata gak kenapa-napa ding, misalkan gitu. Atau kalaupun ibaratnya kayak, tadi saya ngomong salah banget, gak apa-apa juga, ya gak? Orang jadi notice, ya kan? Orang jadi dengerin kita, ngelihat kita, siapa tahu bisa punya koneksi lain dengan orang-orang di situ. Jadi coba dulu gitu. Yang penting lakuin sesuatu. Jangan sampai kita terperangkap sama boxnya kita sendiri. Good point. Dan keluar dari comfort zone kita. Karena comfort zone itu nggak comfortable. Tadi, be curious, be open. Cuman dan itu satu-satunya cara kita untuk bisa berkoneksi dengan lingkungan di luar kita, kan? Meskipun itu langkah pertamanya pasti nggak nyaman ya. Pasti langkah kayak pertama, shock gitu. Kayak apa ya? Kayak didorong ke kolam renang aja sih. Kayak gitu. Tapi kalau udah 10 menit udah biasa aja gitu kan. Iya. Dan gitu. Hopefully itu adalah langkah pertama yang bisa membuat mereka keluar dari rasa kesepian itu sebenarnya. Bikin koneksi. Koneksi. Baik itu sama orang, sama kegiatan, sama binatang gitu ya. Menarik. Kegiatan baru. Menarik. Oke, menurut gue itu udah insight yang berguna sih untuk orang yang manusia modern gitu kan, yang mengalami kesepian. Apakah dari lu ada yang mau tambahin lagi?
Kayaknya itu aja ya. Dan ya ingat pesannya, jangan malu untuk mengakui kita kesepian. Gak apa-apa. Betul. Hampir semua orang ngerasain kesepian kok. Hampir semua orang ngerasain kesepian. Even the best of us. Iya, bahkan kadang-kadang orang yang temennya paling banyak pun kadang-kadang pernah ngerasa kesepian. Gua kan tahu orang yang ekstrovert dan kesepian ada. Banyak ya kan. Karena tadi yang penting tuh koneksinya, bukan tentang keberadaan orangnya, bukan tentang kehadiran orang lainnya, koneksinya. Kadang-kadang kita bisa nggak merasa kesepian hanya dengan satu orang kok. Iya nggak? Dibanding 10 orang. Gitu loh. Jadi ingat-ingat bahwa tadi kesendirian itu nggak berjalan bersama dengan kesepian, gitu kan. Dan kesepian itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Semua orang itu punya dan semua orang itu bisa merasakan. Dan ya itu, coba buka lah diri kita. Gitu. Oke. Dan tentunya kalau dia nggak punya nih, nggak punya teman, nggak punya pasangan, nggak punya binatang bahkan, itu jangan malu untuk bicara sama seorang profesional. Iya. Dan mungkin juga bukan cuma bicara asal bicara, tapi mungkin bisa dibantu nih sama profesionalnya, baik itu seorang konselor atau psikolog, itu bisa dibantu gitu kayak kenapa merasakan kesepian, ya kan? Dan gimana cara kita bisa mulai forge connection dalam hidup dia gitu. Kalau gue boleh share ya, Andri, waktu itu gue dapet klien yang memang pengen ngobrol sama gue sekedar untuk diskusi, gitu kan, tentang psikologi, tentang hidup dan jadi menurut gue itu sangat-sangat, dia orang yang insightful banget berarti ya gitu. Dan orang pintar kayaknya. Itulah orang modern gitu kan, orang yang punya keterbukaan, karena gak banyak orang yang beneran mau mengakui bahwa iya kayaknya gue butuh orang ngobrol nih gitu kan, gue butuh orang untuk diajak diskusi tentang hidup gitu kan. Karena iya tadi kadang-kadang kita menjalani kehidupan nih, temenan dan segala macam, kita kadang-kadang bicara hal-hal yang trivial aja gitu, tapi hal-hal yang eksistensial, tentang hal-hal eksistensinya kita sebagai manusia, atau hal-hal yang mendasar banget gitu kan, kebutuhan dasarnya manusia kadang-kadang nggak bisa kita bicarain karena hal-hal yang harus jujur. Kadang-kadang orang kan kayak nganggapnya lu serius amat sih gitu kan dalam hidup gitu kan. Lu suka makan apa, itu mah nggak perlu jujur kan. Mungkin karena itu kali. Jadi kayak lu suka makan apa, lu suka nonton film apa, itu kayak nggak ada sesuatu yang jujur, nggak ada vulnerability elemen itu mungkin. Iya, jadi kadang-kadang nggak ada orang yang dia bisa bicara kayak gitu, dan waktu itu dia yang ngobrol untuk memang diskusi tentang gue pengen tahu lebih banyak tentang psikologi, tentang manusia dan segala macam, dan itu menyenangkan juga gitu. Jadi jangan salah gitu, pergi ke psikolog, bicara sama psikolog itu enggak selalu kita harus punya masalah banget gitu yang kayak orang-orang pikirin, wah dia stres, dia apa gitu. Terkadang memang again kesepian itu hal yang real loh gitu, dan banyak orang mengalami itu dan enggak apa-apa gitu kan. Ngobrol aja, sekedar ngobrol tuh jangan harapan membantu. Dia dapat kayak what to do untuk bisa bikin koneksi itu. Karena itu yang terpenting gitu ya. Sekedar perspektif baru itu juga udah membuat kita jadi terbuka kan akan berarti saya punya kesempatan ya di luar sana. Berarti ada warna lain ya di dunia ini gitu kan, atau ada banyak hal yang tadi kayak misalkan strategi-strategi yang enggak kepikiran gitu kan. Makanya bicaralah gitu. Kita bisa dapat sesuatu di situ. Nice. Oke. Dan kalau untuk mereka yang mau bicara gitu, sekarang nggak ribet, tinggal konseling online. Kita btw dari bicarakan.id, sebuah platform konseling online. So kalau kalian adalah orang yang kalau kalian merasa bahwa kalian butuh konseling, itu simple banget ya. Tinggal kunjungi kami di www.bicarakan.id, www.bicarakan.id untuk jadwalin konseling, baik itu tentang isu kesepian atau isu mereka apapun literally apapun gitu. Nggak tahu gimana cara keluar dari comfort zone, nggak berani keluar dari comfort zone, butuh support dan dukungan, itu boleh banget gitu. Sekali lagi kunjungi www.bicarakan.id kalau kamu mau untuk coba konseling sama psikolog gitu. Praktis, efektif, dan terjangkau biayanya gitu.
Oke deh, sip. Kalau gitu thank you banget nih untuk waktunya. Sama-sama Andre, semoga bermanfaat obrolan kita. Gue belajar banyak nih. Dan pasti yang denger juga ya, para manusia modern ini belajar banyak gitu. So thank you banget dan sampai jumpa untuk kalian semua di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye.